Rasulullah dalam hadis-hadis menyebutnya itu adalah gozi. Bentuk jamaknya gozin, al-ghazin. Perbuatannya disebut ghazwah. Siapakah al-ghazin itu? Al-ghazun. Maka nama Ghazi itu bagus. Artinya itu secara tekstual artinya pejuang, petempur, orang yang gagah berperang, Ghazi. Nah, Ghazi atau Ghazin itu adalah kaum muslimin yang rela meninggalkan tanah airnya, kampung halamannya, keluarganya untuk pergi berjuang memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa lain yang dijajah. Itu namanya Ghazi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari 2924, Rasulullah SAW bersabda, dari Ummu Haram hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, awalu jaisin min ummati yakzunal bahra. Kata Rasulullah, akan ada pasukan pertama umatku nanti sepeninggalku yang berangkat sebagai Ghazi, yakzun, Ghazi, sampai menyeberangi lautan. Maka Ummu Haram berkata, ya Rasulullah, ana fihim. Ya Rasulullah, apakah aku termasuk pasukan Ghazi itu? Maka Rasul mengatakan, anta fihim, engkau termasuk. Ummu Haram itu siapa? Ummu Haram itu masih bibinya Rasul, sekaligus saudari sesusu dengan Rasul itu. Maka mahram dengan Rasulullah. Ya bibinya, ya saudari sesusunya. Ummu Haram ini orang yang perempuan tapi seneng kelahi. Wah, seneng perang. Apakah aku termasuk pasukan itu? Termasuk. Maka omongan Rasul terbukti. Pasukan pertama para Ghazi ini ya, menyeberangi lautan untuk membebaskan negeri lain yang dijajah. Pasukan pertama menyeberangi lautan dari Jazirah Arab, Ummu Haram itu ikut. Nah, saya lanjutkan hadisnya. Rasul melanjutkan, awalu jaisin min ummati yakzuna madinata Qaisar. Dan kata Rasulullah, negeri-negeri para kaisar, maksudnya negeri Romawi itu, negeri-negeri para kaisar juga akan ditaklukkan oleh pasukan kita. Oleh para Ghazi dari kalangan kaum muslimin. Ummu Haram nanya lagi, ana fihim ya Rasulullah, aku juga termasuk. Apakah aku ikut pasukan Ghazi itu yang menaklukkan negeri para kaisar? Rasul mengatakan, la, enggak. Terbukti ramalan Rasul. Beliau itu ketika dalam ikut serta pasukan pertama nyeberangi laut, beliau meninggal. Sehingga pasukan berikutnya yang menaklukkan negeri Kaisar Romawi, beliau tidak ikut. Ya. Jadi ini perempuan yang ikut pasukan perang. Nah di sini Rasul mengatakan yakzun, Ghazi itu artinya. Jadi apa tadi Ghazi itu? Ghazi itu atau Ghazun itu atau Ghazin ya, adalah kaum muslimin yang rela meninggalkan tanah airnya dan keluarganya, ikut pasukan tempur dengan misi membebaskan negeri-negeri lain yang dijajah. Memerdekakan, memperjuangkan kemerdekaan negeri lain yang dijajah. Ini pahalanya apa? Pahalanya pahala jihad fisabilillah. Kalau terbunuh maka statusnya syahid. Segala imbalan jihad dan syahid akan mereka dapatkan. Imbalannya dari Allah terlalu panjang untuk saya paparkan itu. Bisa 2 atau 3 pertemuan. Lebih dari 30 imbalan di dunia dan di akhirat untuk para syuhada. Para Ghazi. Salah satunya saja saya sampaikan. Rasulullah SAW bersabda, man kharaja ghazian famata kataballahu lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah. Man kharaja ghazian, barang siapa berangkat, pergi, keluar rumahnya, maksudnya berangkat dari kampung halamannya, dari negerinya, sebagai ghazi. Man kharaja ghazian, ini ghazi.
famata, dalam pertempurannya membebaskan negeri yang terjajah itu, dia meninggal. Maka kata Allahu lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah. Allah akan mencatat untuknya pahala perang fisabilillah setiap hari sampai hari kiamat. Saya suka bilang ke jemaah, pahala jariah yang mengalir dijamin sampai hari kiamat adalah pahala perang seperti ini. Kalau pahala jariah, ibadah jariah yang lain tidak ada jaminan pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Wakaf itu kan amal jariah tuh. Apakah pahalanya sampai hari kiamat? Enggak. Sampai kapan pahalanya? Sampai karpet itu digulung, nggak dipakai lagi. Wakaf masjid, apakah dijamin pahalanya sampai hari kiamat? Enggak. Kalau suatu saat masjidnya dirobohin sama rejim, selesai sudah. Wakaf Quran, sampai Quran itu lapuk, nggak dibaca lagi, selesai. Ya, ibadah yang pahalanya mengalir terus sama pelakunya, meskipun pelakunya sudah meninggal, pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat adalah pahala ghazi, pahala berperang, membebaskan negeri-negeri yang, memerdekakan negeri-negeri yang dijajah. Siapa yang melakukan ini? Siapakah para ghazi itu? Contohnya dalam sejarah, para sahabat Nabi dulu. Rasulullah menjelang akhir hayatnya, Jazirah Arab sudah diislamkan semuanya, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berangkat, membebaskan, memerdekakan negeri-negeri yang terjajah, baik itu negeri muslim maupun negeri kafir. Dimanapun kerajaan, dimanapun negeri dijajah, bebaskan. Dan pada saat itu, pada saat zaman para sahabat Nabi dulu, hampir seluruh negara itu dijajah. Kalau enggak oleh Persia, dijajahnya oleh kerajaan Romawi. Maka umat Islam berangkat membebaskan bangsa-bangsa yang dijajah itu. Karena ada dalilnya di Quran. Membebaskan negeri-negeri yang dijajah, memerdekakan negeri-negeri yang dijajah, ada dalilnya di Quran. Surah An-Nisa 75. Allah berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyya waj'alna min ladunka nasira." An-Nisa ayat 75. Di sini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah, membebaskan orang-orang mustad'afin dimanapun mereka berada. Mustad'afin itu siapa? Orang-orang yang ditindas, orang-orang yang dijajah. Dan pasukan pembebas negeri-negeri terjajah ini, yang jenderalnya paling terkenal adalah Khalid bin Walid itu, Pak. Itulah yang menjadi jalan masuk ajaran Islam dengan sangat cepat ke berbagai kerajaan saat itu. Maka Islam dalam waktu yang singkat menyebar ke Afrika, ke Eropa, ke Asia. Karena mereka. Kenapa? Karena begini Pak prosesnya itu. Pasukan muslim nih membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi, Palestina, Irak, Syria dibebasin. Ketika mereka datang ke Mesir, Abdullah bin Amr bin As datang ke Mesir. Mesir dijajah ratusan tahun oleh Romawi. Maka kemudian penjajah Romawi itu diperangi oleh pasukan kaum muslimin. Sampai mereka terbunuh sebagian, kocar-kacir balik ke negerinya sebagian. Ketika Mesir berhasil dimerdekakan, tadinya penduduk Mesir itu mengira bahwa penjajahan akan berlanjut. Cuman berganti bangsa saja. Tadinya dijajah sama Romawi, akan berganti penjajahnya dari bangsa Arab. Tadinya penduduk setempat itu mengira begitu. Mereka mengira penduduk setempat itu mengira penduduk Irak, Palestina, Mesir gitu. Mereka mengira bahwa yang terjadi adalah keluar dari mulut buaya dan masuk mulut harimau. Gitu. Tapi dugaan mereka keliru. Ternyata pasukan muslim itu ketika setelah mengusir penjajah dari Mesir, dari Palestina, yang mereka lakukan bukan menggantikan penjajahan itu. Segala harta yang dirampas oleh penjajah Romawi itu, semua orang yang dipenjarakan, diperbudak, perempuan-perempuan yang dijadikan budak seks, semuanya dibalikin ke keluarganya. Harta yang dirampas, tanah yang dirampas, dibalikin ke pemiliknya. Orang-orang yang dipenjarakan, diperbudak, dibalikin ke keluarganya. Perempuan-perempuan dibalikin ke keluarganya. Tidak ada kezaliman sama sekali. Maka pasukan Islam itu membuat terkagum-kagum penduduk setempat. Sehingga tanpa diceramahin pun, mereka otomatis berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan mereka meminta agar pasukan Islam tidak balik. Kenapa? Kalau kembali khawatirnya pasukan penjajah balik lagi.
Inilah yang terjadi, Pak. Maka ajaran Islam disebarkan dengan sangat cepat sesungguhnya bukan oleh para ulama, bukan oleh para pedagang. Ajaran Islam di zaman para sahabat dulu disebarkan dengan sangat cepat oleh para ghazi, oleh pasukan-pasukan yang memerdekakan bangsa-bangsa yang terjajah ini. Hadirin rahmati Allah, murabitun. Murabitun itu apa? Sama juga ini termasuk mujahid, Pak. Orang-orang yang berperang di jalan Allah. Cuman bedanya murabitun itu adalah kaum muslimin yang berjuang di medan tempur, memperjuangkan kemerdekaan negerinya sendiri gitu. Kalau tadi kan lain ya. Kalau tadi mah memperjuangkan kemerdekaan bangsa lain dan negeri lain. Kalau ini kaum muslimin yang negerinya dijajah gitu. Kemudian mereka bangkit melawan, berperang, merebut kemerdekaan untuk bangsanya. Ini disebutnya, perjuangannya disebut ribat. Orangnya disebut murabit. Bentuk jamaknya murabitin. Mana perintahnya ribat itu ada di Quran, Pak. Surat Ali Imran ayat 200. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya, wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan perkuat kesabaran kalian. Warabitu, dan lakukan ribat. Nah, ribat ini apa? Ribat ini adalah memperjuangkan kemerdekaan negeri sendiri. Ribat itu namanya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi umat Islam itu diperintahkan langsung dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat terakhir, untuk melakukan ribat. Ketika negerinya dijajah, atau berpeluang untuk dijajah. Jagalah perbatasan negerimu ketika pasukan penjajah mau masuk. Itu namanya ribat. Orangnya disebut murabit. Dan kalau meninggal juga orang-orang ini, sama juga, Pak. Syahid itu. Syahid. Apa imbalannya para murabitin ini? Ini banyak juga. Nggak kalah sama imbalan buat ghazi, Pak. 2 atau 3 pertemuan baru bisa selesai, Pak. Imbalannya saking banyaknya. Saking banyak. Kapan-kapan kita sampaikan ya mungkin ya. Kapan-kapan kita sampaikan, mudah-mudahan ada umur ya. Satu saja saya sampaikan. Rasulullah mengatakan gini. Man rabata lailatan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Awsat nomor 859. Man rabata lailatan harisan min wara'il muslimin kana lahu ajru man khalfahu mimman shama shalah. Kata Rasulullah, barang siapa melakukan ribat, menjaga negerinya dari memperjuangkan kemerdekaan negerinya gitu. Semalam saja, barang siapa melakukan ribat, memperjuangkan kemerdekaan negerinya, 1 malam saja, maka dia akan mendapatkan seluruh pahala ibadah dari seluruh rakyat yang negerinya dia perjuangkan itu. Bayangin Pak, itu nggak kebayang itu. Negeri kita 280 juta misalkan gitu. Kemudian negeri kita dijajah. Maka orang-orang yang bangkit berjuang, bertempur melawan penjajah, maka seandainya dari 280 itu 200 juta lah kaum musliminnya. Maka 200 juta kaum muslimin, seluruh ibadahnya, sholatnya, saumnya, baca Qur'annya, pergi ke masjidnya, semuanya akan menjadi pahalanya para pejuang ini. Kebayang nggak Pak pahalanya seperti apa itu? Nggak ada ibadah yang disabdakan pahalanya seperti ini, Pak. Seluruh penduduk dari negeri yang diperjuangkan kemerdekaannya itu, maka ibadah mereka semua akan menjadi pahala untuk para murabit itu. Mudah-mudahan kita doakan ya semua pejuang pahlawan dulu yang berjuang mengusir penjajah Belanda, Jepang, Portugis sekutu ya. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, siapa lagi? Jenderal Sudirman dan lain-lain. Mudah-mudahan sesuai hadis ini, seluruh ibadah kaum muslimin Indonesia sampai akhir zaman mereka mendapatkan pahalanya.